Om Swastiastu. Saya Sandia Maliting, guru agama Hindu di SD Negeri 016 Muara Komam, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025, Batch 3, Kementerian Agama, LPTK, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, dengan nomor peserta 30405419196001 dan NIM 2540374. Dalam video praktek mengajar, saya akan membawakan materi tentang catur asrama. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya. Siapa yang ingin memimpin? Ya, silakan Andre. Purwa Jato Brahmano Brahmancari Dharmam Wasana Stapa Sodatista Tatsma Jatam Brahmanam Brahma Destam Dewasca Sarva Amatna Sakama. Om Santi 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 Om. Oke, silakan Andre duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Tidak ada. Siapa? Oh, agak flu ya. Oke. Kita masuk ke bab 3 ya. Di bab 3 ini kita akan belajar tentang catur asrama. Ada yang pernah dengar catur asrama? Belum ya. Oleh karena itu, di bab 3 ini kita akan bahas tentang catur asrama. Sebelum itu, Bapak pengen absen dulu ya. Absensi dulu. Arya Saputra hadir. Jawab hadir ya. Dio hadir. Ares hadir. Desta hadir. Silpa hadir. Angga, Andre. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran dari bab 3 ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian catur asrama secara benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian catur asrama. Catur berapa kemarin? Dalam Sanskerta catur itu berapa? 4 ya. Catur itu artinya 4. Nah, ada 4 bagiannya nanti. Yang pertama adalah Brahmacari, kemudian ada Gahasta, kemudian ada Wanaprastha dan Biksuka atau Sanyasin. Nah, itu nanti bagian-bagian dari catur asrama. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan contoh ajaran catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah mempelajari catur asrama, adik-adik semua dapat memberikan contoh bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Siap untuk belajar? Catur asrama. Apa itu catur asrama? Nah, ini pengertiannya. Pengertian catur asrama, catur itu artinya 4 dan asrama itu tempat ya. Asrama, pernah dengar asrama? Asrama apa biasanya? Ada asrama putri, asrama putra, itu kan menunjukkan tempat. Tapi di sini asrama maksudnya adalah golongan atau jenjang atau tingkatan.
Jadi catur asrama itu adalah 4 jenjang atau 4 tahapan kehidupan yang ideal. Nah, itu pengertian dari catur asrama. Yang pertama ada Brahmacari. Brahmacari adalah tahap awal dari catur asrama. Brahmacari itu apa artinya? Brahmacari itu adalah tahapan pelajar atau tahapan menuntut ilmu. Seperti yang dialami oleh kalian sekarang, kalian sedang berada pada tahapan Brahmacari, yaitu menuntut ilmu. Ya, jadi tugas kalian di sekolah itu untuk mendapatkan ilmu dari para bapak ibu dewan guru di sekolah. Maka dari itu setiap guru yang mengajar di sekolah harus kalian perhatikan betul-betul. Kalian pahami semua materi yang diberikan oleh guru, dan yang baiknya juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi misalkan kalau belajar agama ya, itu bukan sekedar untuk dipelajari di sekolah, tapi kalau kita belajar pendidikan agama Hindu, itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prakteknya harus diterapkan. Ya. Itu untuk Brahmacari. Kita lanjut lagi ke tahap yang kedua. Nah, ini Grahasta asrama tahapan berkeluarga. Iya, seperti Bapak katanya. Ya, Bapak sudah pada fase Grahasta, yaitu tahapan berumah tangga. Kalau kalian masih dalam tahapan Brahmacari, kalau Bapak sudah Brahmacarinya Bapak sudah lewat. Sekarang Bapak sebenarnya meskipun Bapak sudah tahapan berkeluarga, tapi sebenarnya Brahmacarinya masih Bapak jalani. Kenapa? Ya karena Bapak masih mengajar, ya. Jadi meskipun Bapak sudah melewati masa Brahmacari, Bapak tetap melaksanakan itu. Karena Bapak seorang guru, Bapak juga masih belajar. Jangan dikira guru itu tidak belajar. Guru belajar dulu dia. Sebelum memberi materi kepada kalian, seorang guru itu belajar dulu pemantapan, biar ngasih materinya ke kalian itu bagus. Nah, itu tahapan Grahasta, berumah tangga. Orang tua kalian itu sudah sampai pada tahapan Grahasta. Nah, sekarang kita masuk pada Wanapasta asrama. Apa ini? Tahapan yang tahapan jenjang yang ketiga. Di situ tahapan mengasingkan diri. Maksudnya apa sih mengasingkan diri? Kalau berdasarkan pengertiannya, mengasingkan diri itu artinya dia sudah mulai, kan sehabis dia sudah berumah tangga, kemudian dia mulai memasuki usia mulai tua, pekerjaan sudah bekerja juga sudah tidak mampu. Kalau kita di sini anggap misalkan pensiunan lah, artinya dia sudah dibebaskan dari kewajibannya. Sebagai apa? Ya tergantung pekerjaannya, entah itu sebagai guru, polisi, tentara, dan lain-lain. Itu kan ada batas usianya dia. Nah, ketika dia memasuki masa pensiun inilah dia mulai tahapan mengasingkan diri. Kemudian mulai mengurangi keterikatan pada dunia. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, HP. Kalau sekarang kan kita lagi senang-senangnya nih main HP nih. Bahkan nggak bisa lepas dari HP, nonton ini, nonton itu. Nah nanti ketika dia sudah memasuki Wanapasta asrama ini, dia sudah mulai mengurangi. Dia mengasingkan diri. Apa yang dia lakukan di sana? Bukan sekedar nggak melakukan apa-apa atau tidak bekerja. Yang dia lakukan adalah membaca kitab-kitab suci, mempelajari ajaran-ajaran agama, memperdalam, ya. Karena kan selama dia masih bekerja, ya, selama dia masih bekerja kan dia disibukkan dengan pekerjaan, sehingga waktu dia untuk belajar tentang agama itu kurang. Makanya ketika tahapan pengasingan, makanya kan tinggalnya di hutan.
untuk mengasingkan diri agar tidak terganggu. Nah, ini adalah tahapan yang keempat, yaitu tahapan pelepasan. Sanyasa asrama, biksuka atau sanyasin. Nah, ketika dia sudah melewati wanaprastha, oh iya, wanaprastha tadi artinya wanaprastha, wana itu artinya hutan ya. Makanya mengasingkan diri di hutan, wanaprastha. Makanya dalam Mahabharata ada bagian namanya wanaprastha di mana Pandawa itu diasingkan. Makanya di dalam bab dalam Parwa itu disebut wanaprastha, mengasingkan diri di hutan, diasingkan. Kemudian kita lanjut pada sanyasa asrama, melepaskan semua ikatan duniawi dan materi. Nah, di sini dia sudah tidak memikirkan lagi tentang ikatan duniawi dan materi, tentang kesenangan-kesenangan mau ke sini, ke situ, udah enggak lagi. Kemudian materi itu apa? Barang-barang, misalkan seperti HP, sepeda motor, mobil, televisi, dan lain-lain. Itu sudah mulai dilepas. Mengabdikan diri sepenuhnya pada pencarian moksa. Seperti yang kita ketahui dalam agama Hindu itu, tujuan utama kita hidup adalah menuju moksa. Moksa itu apa? Moksa itu adalah menyatunya kita dengan Tuhan atau Brahman. Itu tujuan tertinggi. Jadi tujuannya bukan surga ya. Surga ada dalam agama Hindu tetapi bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama dalam agama Hindu adalah moksa, yaitu menyatunya Atman kita dengan Brahman. Dengan menyatunya Atman kita dengan Brahman, maka tidak akan ada lagi yang namanya reinkarnasi atau kelahiran berulang. Kalau kita masih ada di sini, kita masih menikmati hidup, berarti kita ini masih reinkarnasi. Kalau orang yang sudah Atmannya itu sudah menyatu dengan Brahman, dia tidak akan merasakan yang namanya kehidupan ini. Karena dia tidak terlahir lagi. Tidak merasakan sedih, tidak merasakan senang, tidak merasakan penderitaan, itu dia sudah tidak merasakan lagi. Karena dia sudah menyatu dengan yang kuasa atau Tuhan yang Maha Esa. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Berarti paham ya? Baik, Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau yang biasa disingkat LKPD. Bapak bagikan dan kalian kerjakan. Bapak bagikan ya. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai, silakan kumpulkan ke Bapak, maju ke depan ya. Silakan. Yang sudah ya. Ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal ya. Soal pilihan ganda untuk asesmennya. Ya. Bapak bagikan soalnya ada 10 pilihan ganda. Ini ya. Bapak kasih waktu 6 menit ya, cukup 6 menit. Baik, waktunya sudah sampai 6 menit. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan kumpul ya. Ya. Kita sampai pada kesimpulan dari materi kita yaitu catur asrama. Kesimpulannya adalah catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan atau tahapan dalam kehidupan yang ideal dalam ajaran agama Hindu. Terdiri dari Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka atau Sanyasin. Itu merupakan 4 jenjang kehidupan
dalam agama Hindu yang harus kita ketahui. Nah, kalian sedang berada pada fase Brahmacari, yaitu menuntut ilmu. Yang mana tugasnya adalah belajar, dan belajar tanpa hentinya. Nah, kemudian Grahasta di sini, misalkan seperti Bapak yang sudah sampai pada fase Grahasta atau tahapan berumah tangga. Tentu tugas Bapak, kewajiban Bapak adalah memimpin keluarga, menafkahi keluarga. Kemudian Wanaprastha yaitu mengasingkan diri atau mulai memperdalam ilmu agama dengan mengasingkan diri di hutan. Kemudian ada Biksuka Sanyasin, yaitu lebih fokus untuk melakukan pengabdian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan cara meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan melakukan meditasi, pertapaan, dan lain-lain untuk mencapai itu, fokusnya di situ. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berpesan kalian belajar lebih giat lagi, ya, jangan bermalas-malasan. Apalagi tadi kita sudah belajar tentang Brahmacari, di mana seorang siswa itu harus disiplin, harus bisa mengatur waktu tidur, jangan terlalu larut malam. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini di materi bab 3 ini. Dan kita tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om.